Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 3 SD IT At-Taqwa 2 Surabaya. Bertemu lagi dengan Ustadz Ivan dalam pembelajaran PAIDB pekan keempat tema environment. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, As-Sami. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang memiliki perilaku tawadu, ikhlas, mohon pertolongan, peduli terhadap sesama, dan bersyukur. Baik, dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalehan akhlak. Sesungguhnya Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Mengapa Rasulullah diutus, dan atau dengan kata lain mengapa menyempurnakan akhlak itu sebegitu pentingnya? Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita semuanya manusia dapat menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang paripurna sesuai dengan yang Allah kehendaki. Baik, langsung saja kita akan belajar tentang perilaku terpuji. Ustaz berharap ketika kalian sudah belajar perilaku terpuji pada hari ini, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa berakhlak berperilaku terpuji. Yang pertama adalah perilaku tawadu. Tawadu yaitu perilaku rendah hati, tidak sombong, dan tetap menghargai orang lain. Rendah hati itu adalah tidak menganggap diri kita lebih tinggi dari orang lain, baik karena harta maupun karena yang lainnya. Orang yang bersikap tawadu akan bersikap tenang dan sederhana. Lawan kata tawadu adalah perbuatan takabur. Jadi tawadu adalah tetap tenang dan tetap rendah hati. Baik ketika kita mendapatkan nilai yang bagus, kita bersyukur kepada Allah tanpa memandang rendah teman yang lain yang mendapatkan nilai di bawah kita. Kita bersyukur kepada Allah dan selalu memotivasi diri untuk menjadi lebih baik tanpa merendahkan teman yang lain. Itulah tawadu. Jadi tawadu perilaku rendah hati, tidak sombong dan menghargai orang lain, tetap menghargai orang lain. Yang kedua adalah perilaku ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas merupakan kunci amal solih. Semua amal solih tidak akan sempurna, bahkan tidak akan diterima oleh Allah tanpa dilandasi keikhlasan hanya kepada Allah semata. Ikhlas itu melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Kita sholat hanya karena Allah, kita membantu orang lain hanya karena Allah. Ikhlas akan rusak jika kita melakukan perbuatan riya, pamer, atau ingin dipuji. Jadi perbuatan riya bisa merusak perbuatan ikhlas kita. Riya adalah sikap pamer atau ingin dipuji. Ketika kita memberi bantuan, kita pamer karena kita bisa membantu. Kita juga ingin dipuji karena telah bisa membantu orang lain. Maka keikhlasan kita tidak diterima oleh Allah. Termasuk juga perilaku sum'ah, ingin dikenal, ya. Kita mengumumkan kemana-mana, ya, kita pamer bahwa kita menyumbang ini, menyumbang itu, melakukan ini dan melakukan itu hanya karena ingin viral. Maka yang seperti itulah yang merusak ikhlas. Berikutnya, mohon pertolongan. Salah satu sikap perilaku terpuji adalah memohon pertolongan hanya kepada Allah, meminta bantuan agar dapat kemudahan dalam melakukan sesuatu atau dihindarkan dari keburukan. Ustadz, kita kan meminta tolong kepada Allah, berarti kita tidak boleh meminta tolong ke manusia. Boleh meminta tolong ke manusia, tapi dengan tetap keyakinan bahwa segala sesuatu dimudahkan hanya karena pertolongan dari Allah. Perilaku terpuji berikutnya adalah peduli terhadap sesama. Agama Islam mengajarkan umatnya agar senantiasa peduli terhadap orang lain dengan tidak mementingkan diri sendiri. Kasih sayang harus dimiliki oleh setiap orang.
karena kasih sayang merupakan sikap dasar dari kepedulian terhadap sesama. Jika dalam diri kita sudah tumbuh sikap kasih sayang, maka dengan mudah kita bisa peduli terhadap sesama. Rasulullah pun memiliki sikap peduli terhadap sesama. Contohnya apa? Rasulullah pernah mendatangi pengemis Yahudi yang buta, membawakan makanan setiap pagi kepada pengemis Yahudi yang buta, padahal pengemis tersebut selalu menghina Rasulullah. Itulah sikap kepedulian Rasulullah. Contoh perilaku peduli terhadap sesama yang juga bisa kita lakukan adalah rajin bersedekah kepada yang tidak mampu, menolong teman yang membutuhkan, terjatuh atau terlupa sesuatu, kita harus peduli. Perilaku bersyukur yang terakhir, syukur artinya ucapan, sikap, atau perbuatan terima kasih kepada Allah. Syukur juga diartikan pengakuan yang tulus atas semua nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah. Contoh perilaku bersyukur yang bisa kita lakukan adalah mengucap hamdalah dalam kondisi apapun, ya. Diberi nikmat kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Diberi ujian pun kita tetap alhamdulillah, ya. Berikutnya, menjaga kesehatan tubuh adalah contoh perilaku bersyukur. Kenapa? Dengan menjaga kesehatan tubuh berarti kita menjaga agar badan kita bisa selalu optimal beribadah kepada Allah. Cukup sekian, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang perilaku terpuji. Cukup sekian, jangan lupa nanti ikuti Zoom karena di Zoom nanti akan ada penjelasan dan diskusi bersama, ya. Cukup sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.